Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SK Baby dan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 20 tahun, hamil pertama usia 8 bulan, datang ke Polindes dengan keluhan sakit kepala sejak 4 hari yang lalu, pandangan kabur, dan nyeri daerah ulu hati. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 170/110, nadi 96 kali per menit, napas 20 kali per menit, refleks patella positif, TFU 30 cm, dan DJJ 144 kali per menit. Terdapat odim pada muka, tangan, dan tungkai. Apakah pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? A. Hemoglobin, B. Protein urin, C. Glukosa urin, D. Ultrasonografi, atau E. Golongan darah. Jawabannya adalah B. Protein urin. Karena dilihat dari gejala pasien tersebut mengarah ke preeklamsi berat, jadi diperlukan pemeriksaan penunjang berupa protein urin untuk melihat kadar protein dalam urin berapa persen atau positif berapa. Soal nomor 2. Seorang bayi berusia 2 jam lahir spontan di BPM. Hasil pemeriksaan, suhu 35 derajat Celcius, nafas 24 kali per menit, nadi 90 kali per menit, bayi malas minum, dan letargi atau tingkat kesadaran menurun. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipoksia, B. Hipotermi, C. Hipertermi, D. Hipotermi berat, atau E. Hipotermi sedang. Jawabannya adalah E. Hipotermi sedang. Karena hipotermi sedang ditandai dengan suhu 28 hingga 35 derajat Celcius. Gejala lain yaitu nadi berkurang, pernafasan dangkal dan pelan, berhenti menggigil, refleks melambat, pasien menjadi disorientasi atau kesadaran menurun, dan sering terjadi aritmia atau denyut jantung melambat atau meningkat. Soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 26 tahun, hamil 3 bulan, datang ke rumah sakit, mengeluh nyeri perut bagian bawah, dan disertai keluar darah berwarna merah segar dari jalan lahir sejak kemarin. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 88 kali per menit, nafas 24 kali per menit, TFU 1 jari di atas simfisis, terdapat pembukaan serviks. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Imminence, B. Incipience, C. Incomplete, D. Completus, E. Missed abortion. Jawabannya adalah B. Incipience. Dari kata kunci soal, pasien mengeluh nyeri perut bawah, disertai keluar darah berwarna merah segar, dan terdapat pembukaan serviks. Abortus incipiens juga disebut sebagai abortus yang sedang berlangsung atau abortus yang tidak bisa dihindari. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 35 tahun, hamil anak ketiga, usia 7 bulan, datang ke rumah sakit, mengeluh sakit pada perut setiap pergerakan anak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan, TFU 26 cm, bagian-bagian janin mudah diraba. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Hidrami, B. Hemodilusi, C. Hidramnion,
D. Polihidramnion atau E. Oligohidramnion? Jawabannya adalah E. Oligohidramnion. Karena pasien tersebut selalu merasakan sakit ketika janin bergerak dan usia kehamilan sudah memasuki trimester ketiga atau usia kandungan 7 bulan. Selain itu, TFU 26 cm artinya kurang sesuai dengan usia kehamilan. Kondisi oligohidramnion dapat terjadi pada usia kehamilan trimester ketiga, di mana jumlah cairan ketuban di dalam rahim hanya sekitar 500 ml atau kurang dari itu. Gejalanya berupa TFU lebih rendah dari usia kehamilan, bunyi detak jantung janin mulai terdengar sejak usia ke-5 bulan, kemudian ibu merasakan nyeri ketika janin bergerak, dan ketika dilakukan Leopold atau palpasi, bagian-bagian janin mudah teraba. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 48 tahun datang ke rumah sakit mengeluh mengalami perdarahan selama 1 minggu, haid teratur 2 minggu yang lalu, siklus haid sebelumnya teratur. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan penunjang Hb 10 gram per dl. Apakah diagnosis paling tepat pada kasus tersebut? A. Menoragi, B. Metroragi, C. Hipomenor, D. Polimenor, atau E. Oligomenor? Jawabannya adalah B. Metroragi. Metroragi adalah perdarahan pervaginam yang tidak berhubungan dengan siklus haid atau perdarahan di luar siklus haid. Perdarahan yang terjadi dalam masa antara 2 menstruasi. Perdarahan ini disebabkan oleh keadaan yang bersifat hormonal dan kelainan anatomis. Seorang perempuan berusia 23 tahun dikunjungi bidan ke rumahnya. Ibu mengatakan anaknya umur 3 tahun mengalami diare. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, konsistensi BAB cair. Hasil pemantauan tidak menggunakan air bersih dan membuang limbah atau sampah tidak pada tempatnya. Apakah pendidikan kesehatan yang dapat diberikan pada kasus tersebut? A. Pengobatan diare, B. Istirahat yang cukup, C. Pola makan gizi seimbang, D. Pola hidup bersih dan sehat, atau E. Penyediaan tempat sampah. Jawabannya adalah D. Pola hidup bersih dan sehat. Karena sebagian besar diare pada anak balita disebabkan oleh infeksi virus. Penyebab lainnya adalah infeksi bakteri dan parasit. Kondisi yang menjadi pemicu utama diare pada anak tersebut diakibatkan infeksi, yaitu kebersihan lingkungan dan sanitasi yang buruk. Seorang perempuan berusia 48 tahun datang ke BPM mengeluh panas daerah kepala, leher, dan dada, serta berkeringat banyak di malam hari. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Bidan menyimpulkan bahwa klien tersebut mengalami gejala pada masa perimenopause. Apakah jenis gejala yang dialami pada kasus tersebut? A. Gejala fisik, B. Gejala psikologi, C. Gejala vasomotor, D. Gejala urogenital, atau E. Gejala neurologis? Jawabannya adalah C. Gejala vasomotor. Gejala vasomotor seperti hot flashes, keringat malam hari, palpitasi, dan migrain. Hot flashes adalah sensasi rasa hangat yang spontan terjadi, terasa pada area dada, leher, dan wajah. Biasanya memiliki durasi selama 3-4 menit
dan dapat dicetuskan dengan konsumsi alkohol, stres, emosional, aktivitas berat, cuaca panas, serta makanan dan minuman hangat. Jadi, hot flashes tersebut termasuk dalam gejala vasomotor. Seorang perempuan berusia 35 tahun melahirkan anaknya 3 minggu yang lalu. Datang ke rumah sakit mengeluh nyeri pada perut bagian bawah disertai panas badan yang tinggi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 39,2 derajat Celcius, nadi ini 82 kali per menit ya. Kemudian terdapat pengeluaran darah per vaginam berwarna kehitaman dan berbau. Apakah rencana asuhan pada kasus tersebut? A. Kolaborasi tindakan. B. Beri antipyretik. C. Beri antibiotik. D. Pasang infus. Atau E. Observasi. Jawabannya adalah C. Beri antibiotik. Karena pasien tersebut mengalami gejala-gejala infeksi postpartum, atau yang lebih spesifik yaitu tanda-tanda endometritis, yaitu gejalanya nyeri perut bawah, demam, serta terdapat keputihan atau lokea yang berbau busuk. Jadi pengobatan utamanya adalah dengan diberikan antibiotik sesuai dengan kondisi pasien. Seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke BPM ingin menjadi akseptor KB. Usia bayi 4 bulan, masih menyusui dan belum menstruasi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90 mmHg, suhu 30 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit. Apakah metode kontrasepsi yang tepat pada kasus tersebut? A. AKBK, B. AKDR, C. Suntik 1 bulan, D. Suntik 3 bulan, atau E. Pil kombinasi. Jawabannya adalah B. AKDR. Karena pasien tersebut masih menyusui dan bayi masih berusia 4 bulan. Selain itu, pasien tersebut mengalami hipertensi. Jadi, AKDR atau spiral atau IUD itu merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan aman untuk ibu menyusui dan pasien dengan hipertensi. Jadi, dengan kondisi pasien seperti pada soal tersebut, harusnya menggunakan kontrasepsi non-hormonal. Salah satunya yaitu AKDR. Seorang perempuan membawa putranya yang berusia 20 hari ke klinik karena terdapat bintik-bintik merah yang berisi cairan bening di bagian punggung dan dada bayi, sehingga membuat bayi sering menangis. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan salep antibiotik. B. Melakukan konsultasi dengan dokter. C. Menganjurkan untuk menjaga kebersihan dan kelembaban bayi. D. Menganjurkan memberikan bedak pada badan bayi setelah mandi. Atau E. Menganjurkan untuk memakaikan baju yang tebal. Jawabannya adalah C. Menganjurkan untuk menjaga kebersihan dan kelembaban bayi. Berdasarkan soal di atas, bayi tersebut mengalami miliaria kristalina atau biang keringat, yang salah satu pemicunya adalah kurang kebersihan serta udara yang panas. Miliaria kristalina bersifat self-limiting atau akan sembuh dengan sendirinya. Penata laksanaannya adalah dengan menghindari aktivitas yang menyebabkan berkeringat dan menghindari udara panas, menjaga kebersihan atau mandi lebih sering, kemudian memakaikan pakaian dari bahan sejuk dan menyerap keringat.